Yang akan kita bicarakan ini variabel acak gabungan dari variabel acak diskrit. Kita nggak bicara yang variabel acak kontinu ya, karena dari sisi dasarnya di matematika bisnis, Anda cuma dapatnya itu adalah integral tunggal. Anda nggak dapat integral rangkap 2. Padahal nanti kalau kita bicara tentang variabel acak gabungan, kalau kontinu berarti nanti larinya ke integral rangkap 2. Jadi kita bicara yang diskrit saja. Yang akan kita pelajari bersama itu adalah di mana di sini nanti Anda mampu menyusun tabel distribusi probabilitas gabungan dari dua variabel acak diskrit dan juga mampu menghitung distribusi marginal, terus menghitung probabilitas bersyarat. Jadi ini sebenarnya inti dari yang kita pelajari hari ini. Yang dikatakan dengan distribusi probabilitas gabungan itu adalah terjadinya dua buah kejadian ini yang berlangsung secara bersamaan. Jadi ada dua kejadian berlangsungnya secara bersamaan. Makanya kita sebut sebagai distribusi gabungan. Nah, misalkan aja kalau dalam penulisannya ini adalah probabilitas saat X itu sama dengan X kecil dan Y-nya sama dengan Y kecil. Kita bisa tuliskan dalam bentuk Fx, Y. Nah, pada distribusi gabungan ini, ya, distribusi probabilitas gabungan, ini dia memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, nilai fungsinya ini akan lebih besar sama dengan 0. Berlaku untuk semua X dan Y. Hasil penjumlahan dari Fx, Y untuk X dan Y yang berjalan, dia nilainya sama dengan 1. Jadi kalau semua probabilitas itu kita tambah-tambahkan, maka totalnya harus sama dengan 1. Nah, probabilitas X sama dengan X kecil dan Y sama dengan Y kecil ini menyatakan setiap atau suatu daerah yang ada pada bidang XY. Jadi kalau mau dilihatkan itu di sininya ini menyatakan daerah. Ya, jadi kita akan punyanya ini batasan dari X dan Y-nya itu membentuk suatu daerah. Sebagai contoh ini, dua buah bola dipilih secara acak dari sebuah kotak, di mana bola yang ada di dalamnya ini terdiri dari 3 bola berwarna biru, 2 bola berwarna merah, dan 3 yang lainnya berwarna hijau. Jadi totalnya ada 6, 8, ada 8 bola. Dengan rinciannya seperti itu. Jika X itu menyatakan banyaknya bola yang berwarna biru, jadi X, variabel acak X itu menyatakan banyaknya bola yang berwarna biru, dan Y ini menyatakan banyaknya bola yang berwarna merah yang terpilih, maka pertama, Anda diminta membuat tabel distribusi probabilitas gabungan antara X dan Y. Jadi di sini kan ada dua kejadian ya. Ini yang X itu adalah terpilihnya bola yang berwarna biru. Sedangkan Y terpilihnya bola-bola yang berwarna merah. Nah, dua kejadian ini, dua variabel ini terjadi secara bersamaan. Maka dengan kondisi ini kita katakan bahwa distribusi probabilitas yang terjadi itu adalah distribusi probabilitas gabungan. Terus yang kedua, nanti yang B-nya Anda diminta untuk menghitung probabilitas X, Y elemen dari A jika A-nya ini memenuhi syarat bahwa X ditambah Y itu harus lebih kecil sama dengan 1. Dan terakhir menentukan fungsi probabilitas gabungannya. Nah, jadi dari sini kita punya 8. Kemudian di sini akan diambil ya.
terambilnya X dan Y gitu ya berarti ya ini ya. Oke, jadi kalau kayak gini ini dia akan mengambil satu bola, kepinginnya kan gini gabungan antara X dan Y. Berarti nanti akan ada dua bola yang diambil. Dua bola yang diambil di mana kalau X itu adalah banyaknya bola yang berwarna biru dan Y adalah banyaknya bola yang berwarna merah. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, ya, kemungkinan untuk mendapatkan X-nya, mendapatkan bola yang berwarna biru, itu adalah 1, 2, atau tidak ada sama sekali. Jadi pada saat kita mengambil dua bola, karena ini kan dia mintanya distribusi gabungan antara X dan Y, berarti dia akan mengambil dua buah bola. Demikian juga halnya saat kita kemungkinan untuk mendapatkan bola berwarna merah. Maka dari sini kemungkinan terambilnya bola berwarna merah itu adalah satu bola, dua bola, atau malah tidak ada bola yang terambil, bola merah yang terambil. Nah, kalau kita tabelkan kondisi ini, maka akan kita dapatkan kondisinya sebagai berikut. Ya, ini kemungkinan nilai X dan Y-nya ya. Jadi X-nya tadi yang berwarna biru, Y-nya berwarna hijau. Berarti yang berwarna merah tadi, Iya, X-nya itu berwarna biru, Y-nya itu yang berwarna merah, yang hijau itu yang nggak ada kan, nggak diinginkan. Jadi kemungkinan yang pertama adalah bola biru ataupun bola pink itu sama-sama tidak terambil. Jadi pada saat dia mengambil bola, ternyata keduanya adalah bola berwarna hijau. Nah, tadi bola berwarna hijau itu kan ada 3. Berarti kemungkinan terambilnya di sini adalah hijau 1, hijau 2, hijau 1, hijau 3, atau hijau 2, hijau 3. Ini kemungkinan terambilnya bola berwarna hijau. Terus kemungkinan yang lain ternyata dia bisa mendapatkan satu bola biru dan bola merahnya tidak terambil. Berarti satu biru, satu hijau. Tadi yang bola biru itu ada 3, bola hijau juga ada 3. Berarti kemungkinan kombinasinya itu saya punya biru 1, hijau 1, biru 1, hijau 2, biru 1, hijau 3. Terus biru 2, hijau 1, biru 2, hijau 2, biru 2, hijau 3. Terus biru 3, hijau 1, biru 3, hijau 2, dan terakhir biru 3, hijau 3. Ini kalau kita dapatkan bahwa yang terambil adalah 1 bola biru dan 0 bola merah. Karena bolanya kan cuma ada hijau, yang lainnya ya berarti ini kemungkinannya. Terus kemungkinan lainnya, dua-duanya terambil bola berwarna biru. Jadi yang merahnya nggak terambil, berarti dari sini saya punya ada kemungkinannya biru 1, biru 2, biru 1, biru 3, dan biru 2, biru 3. Kemungkinan lain itu adalah bola birunya tidak terambil, bola merahnya terambil 1. Berarti satu lagi bola yang terambil itu adalah yang berwarna hijau. Tadi yang berwarna merah kan ada 2 bola, berarti kita dapatkan kombinasinya seperti ini. Terus dua-duanya berwarna merah, cuma ada satu kemungkinan karena bola merah cuma isinya 2. Jadi ada merah 1, merah 2. Dan kemungkinan terakhir adalah 1 biru dan 1 merah. Nah, dari kondisi ini, Anda bisa lihat bahwa total kemungkinan itu berapa ini? Ini 3, 1, 2, 3, 4, 9, 9, ini 6, ini 6, berarti berapa tadi? 9 tambah 6, 9 tambah 6 itu 15, 15 tambah 12, 27 tambah 1, 28. Total semua kemungkinan itu ada 28. Sehingga dari sini kita bisa tabelkan
Anda bisa membuat tabel probabilitas gabungan di mana saat X-nya 0, Y-nya 0, probabilitasnya itu akan menjadi 3/28. Saat X-nya 1, Y-nya 0, probabilitasnya itu adalah 9/28. Saat X-nya 2, Y-nya 0, probabilitasnya adalah 3/28. Saat X-nya 0, Y-nya 1, kita punya 6/28. Saat X-nya 0, Y-nya 2, 1/28. Dan saat X-nya 1, Y-nya sama dengan 1, kita dapatkan 6/28. Itu adalah tabel, atau kalau kita tabelkan dari distribusi probabilitas gabungan. Ya, jadi dari hitungannya tadi dapatnya itu, ini dia. Tabel distribusi belum selesai ngomong. Kok keklik. Nah, ini. Tabel distribusi probabilitas gabungannya, jadi kita dapatkan ini. Ya. Saat X-nya kan 0, 1, 2, tadi kemungkinannya Y-nya juga demikian 0, 1, 2, maka akan kita dapatkan saat X-nya 0, Y-nya 0, ini tadi saat X-nya 1, Y-nya 0, saat X-nya 2, Y-nya 0. Ya, demikian seterusnya. Jadi dengan kondisi ini adalah tabel distribusi probabilitas gabungan dengan X-nya itu adalah 0, 1, 2 dan Y-nya 0, 1, 2, di mana X plus Y itu nilainya terletak antara 0 sampai dengan 2. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ini yang dikatakan dengan distribusi probabilitas gabungan. Kenapa kok nggak mau naik? Terus yang B yang diminta adalah probabilitas saat X plus Y-nya lebih kecil sama dengan 1. Berarti dari sini kan Anda harus lihat probabilitas di mana nilai X plus Y-nya lebih kecil sama dengan 1, kemungkinannya adalah X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, karena kalau saya tambahkan hasilnya 0, memenuhi syarat sini. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 0. Selain ini tidak memenuhi. Jadi kalau saya punya X-nya 1, Y-nya 1 kan hasilnya 2 ya penjumlahannya. Nggak memenuhi dari syarat yang di sini. Nah, angka yang ini Anda tinggal lihat dari yang ada pada tabel ini tadi. Nah, dari tabel ini. 00 itu 3/28, 10 9/28, terus 01 adalah 3/14 atau 6/28. Akhirnya kita dapatkan hasilnya menjadi 9/14 atau ini 18/28. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka kita bisa dapatkan fungsi probabilitas gabungannya. Itu adalah ini semua kombinasi yang ada. Jadi ada 8 bola, diambil 2. Berarti kan kombinasi dari 8, 2. Sedangkan yang ini itu menyatakan kesediaan bola. Ini adalah bola berwarna biru, yang ini adalah bola berwarna merah, dan ini adalah bola berwarna hijau. Bola berwarna biru, jumlah bolanya adalah 3. Berarti kalau saya ambil X, X-nya itu 0, 1, atau 2, kita bisa dapatkan kombinasi dari 3 dan X. Terus bola merah jumlahnya karena cuma 2, berarti ini kombinasi dari 2, sebut aja Y. Nah, karena X dan Y-nya ini nanti kita akan tetapkan, maka yang untuk hijau jumlah bolanya adalah 3, ini kombinasi 3 dari, karena maksimal bolanya itu cuma boleh 2 yang diambil, berarti 2 saya kurangi X dikurangi dengan Y. Nah, ini untuk mendapatkan fungsi probabilitas gabungannya. Ini nanti kalau Anda masukkan saat X-nya 0, Y-nya 0, berarti di sini 2. Maka hasilnya nanti akan balik ke sini. Hasil akhirnya itu balik ke tabel probabilitas gabungan kita. Nggak mau balik. Nah, ini.
Angka-angka yang di sini ini kalau Anda masukkan nanti ini X-nya 0, Y-nya 0. Ketemunya hasil akhirnya nanti ini. Saat X-nya 1, Y-nya 0. Ketemu hasil akhirnya ini. Demikian seterusnya. Jadi ini adalah fungsi dari probabilitas gabungannya. Ini yang dikatakan dengan distribusi probabilitas gabungan. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silahkan. Kalau mau ada yang ditanyakan. Bu mau tanya. Boleh. Yang tabel tadi, Bu. Itu tadi apa dapetnya? 3/28, 3/14 tadi, Bu. Kalau yang ini, karena belum bicara ke fungsinya tadi ya, lihatnya dari yang ini. Dari tabel yang kita punya tadi ini loh. Bentar. Nah, dari yang ini. Jadi tadi kan ada 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Jadi 3 bola biru itu saya sebut biru 1, biru 2, biru 3. 2 bola merah saya sebut merah 1, merah 2. Terus yang hijau juga hijau 1, hijau 2, hijau 3. Nah, X tadi itu kan menyatakan banyaknya bola biru yang terambil. Y-nya itu menyatakan banyaknya bola merah yang terambil. Kemungkinan kalau saya ambil 2 bola itu adalah X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kedua-duanya. Mobil jeep yang seperti ada di Shopee itu yang ada gasnya ya, Mom? Jadi ada kemungkinan bahwa yang terambil itu dua-duanya warna hijau. Yaitu saat X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau kemungkinan yang terambil hijau, 2 bola, padahal bola hijau itu ada 3, berarti itu kan kita ambil 3 dari kombinasi 3-2 kan gitu ya. 2 bola dari 3 yang tersedia. Dikombinasikan. Nah, kalau dikombinasikan kan kemungkinan yang terjadi ini. Hijau 1, hijau 2, hijau 1, hijau 3, atau hijau 2, hijau 3. Nah, kalau nanti dihitung ini semua totalnya 28. 28 itu dapat dari mana sih? Ya dari 8 bola yang kita punya itu kita akan kombinasikan, kita ngambil cuma 2 bola, berarti kombinasi dari 82. 82 itu kan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 6 faktorial. Ketemunya 28. Nah, ini totalnya semua 28. Ya, Bu. Ya, jadi saat X-nya 0, Y-nya 0, ya berarti ini kan ada 1, 2, 3, 3/28. Saat yang didapatkan 1 bola biru dan 0 bola merah, maka ini ada berapa ini tadi? 9 kemungkinan, berarti 9/28. Saat yang didapatkan dua-duanya biru, berarti kita punya ini ada 3 kemungkinan, berarti 3/28. Demikian seterusnya. Begitu sih. Jadi tabel ini dapatnya dari perhitungan yang di sebelumnya ini tadi. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, jadi yang di tabel ini yang 2 bola ini ya, Bu, yang Ibu bilang ini ya, Bu. Ini apa buatnya manual gitu ya, jadi nggak ada kayak perhitungan tersendiri gitu? Ada. Ini kan awalnya dilihat dari sini. Nah, nanti fungsinya itu dapat dari ini nih. Jadi besok-besok nggak usah lihat manual gitu lah. Kalau bolanya 100 nanti masa mau ini 100 kali enggak. Walah. Jadi itu ilustrasinya. Oke. Nah, nanti nilai yang ada itu tadi Anda bisa dapatkan dari ini. Jadi kayak tadi ya misalkan X-nya 0, Y-nya 0 gitu. Saya masukkan ke sini. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini 2 dikurangi 0, dikurangi 0 menjadi 2. Jadi ini nanti kombinasi 30, 20, 32 dibagi 82. Hitung dari koefisien binomial. Kalau koefisien binomial kan kita dapatkan
Berarti kalau ini ya, ini kan 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 min 2, berarti 6 faktorial, dihitung. Yang ininya juga gitu masing-masingnya. Jadi kalau saya ngitung misalkan nih ya, saya ambil salah satu aja untuk, sambil kita lihat ya, misalkan untuk untuk X-nya sama dengan 1, misalkan, Y-nya sama dengan 0, misalkan gini. Berarti kan saya punya F 1,0. Berarti dimasukkan ke fungsi probabilitas gabungannya, yaitu ini bola biru tadi kan jumlahnya 3, terambilnya 1, X-nya 1. Bola merah jumlahnya 2, tidak terambil, berarti 0. Nah, bola hijau tadi kan jumlahnya 3. Berarti ini sisanya berapa? Yaitu tadi 2 dikurangi X dikurangi dengan Y. Berarti di sini sisanya 1. Dibagi total bolanya 8, terambil 2. Ini. Nah, masing-masing kita hitung. Saya akan sinikan ya. Berarti itu ngitungnya adalah 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 3 min 1, berarti 2 faktorial. Terus yang 20, berarti 2 faktorial dibagi dengan 0 faktorial kali 2 faktorial. Yang 31 sama kayak yang tadi ya, berarti 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikalikan 2 faktorial. Ini semua dibagi dengan kombinasi 82, berarti 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 6 faktorial. Nah, yang ini 1. Yang ini berapa? 32, berarti 3 ya. 3, jadi saya punya hasilnya adalah berapa ini? 9 per, ini 8 sama 6. 8 kali 7. 8-nya ada 2 yang ini ya. 4 kali 7, 28. 9 per 28. Saya kita cek. 10, mana tadi 10? Nah, ini 9 per 28. Gitu cara mencarinya. Bagaimana? Bisa diterima sampai sini? Jadi, kalau kita sudah dapatkan fungsi probabilitas gabungannya ini, enak nanti. Kalau sudah dapat ini. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Kenapa sini kok gak mau? Oke. Kita juga kenal yang disebut dengan marginal distribusi, distribusi marginal. Jadi distribusi marginal itu apabila salah satu variabelnya itu tetap. Jadi kalau dikatakan distribusi marginal dari variabel acak X gitu, berarti X-nya ini tetap Y-nya yang jalan. Nanti habis itu kita akan jumlahkan. Jadi Gx itu tidak lain adalah Fx, Y penjumlahan dari Y-nya jalan. Mulai dari 0 sampai nggak tahu berapa, sesuai dengan ininya ya. Kalau HY itu kebalikannya, berarti ini adalah distribusi marginal dari variabel random diskrit Y saja. X-nya nanti yang akan jalan. Jadi ini sigma dari X. Sebagai contoh gini, ya kayak yang tadi ya, yang sama tadi. Terus disuruh hitung distribusi marginal dari variabel random diskrit X dan Y.
Berarti kita akan dapatkan, kalau saya bicara tentang distribusi marginal dari X saja, saya pindah biar nggak ganggu. Ya, dari X saja berarti saya punya GX. Di mana GX itu adalah sigma dari Fx, Y untuk Y-nya jalan. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa X itu nilainya adalah antara 0, 1, dan 2. Berarti dari sini Anda bisa dapatkan G saat X sama dengan 1, maka ini akan saya dapatkan sigma dari Y dengan fungsinya adalah 1, Y. Nah, fungsi 1, Y, harusnya mulai dari 0 ya, maaf. Mulai dari 0, karena X-nya tadi kan bisa 0. Saya mulai dari 0 dulu. Nah, dari 0 dulu. Nah, kita lihat, kalau X-nya 0, nilai Y yang memungkinkan itu kan Y-nya 0, 1, atau 2. Berarti dari sini saya bisa dapatkan hasilnya nanti G dari X sama dengan 0, itu saya peroleh dari F 0,0 ditambah dengan F 0,1 ditambah dengan F 0,2. Nah, 0,0 berapa? Ini dilihat. 0,0 di situ sudah ditulis. Hasilnya adalah 3/28. Ditambah 0,1. 3. Saya ini dulu ya. Ini adalah 3/14. Terus yang ini saya punya adalah 1/28. Ya sudah, silakan Anda hitung. Ini saat X-nya 0. Terus dihitung lagi saat X-nya sama dengan 1. Sama caranya. Ini adalah sigma dari F 1, Y. Nah, 1, Y ini kita lihat Y-nya yang memungkinkan saat X-nya 1 itu berapa? Kalau X-nya 1, maka Y-nya yang mungkin itu cuma 0 dan 1. Berarti di sini saya cari F dari 1,0 ditambah dengan F dari 1,1. Nah, Anda lihat F 1,0, 9/28. Terus ditambah F 1,1, 3/14. Nah, silakan dihitung setelah ini. Terus G saat X sama dengan 2. Nah, kalau X sama dengan 2, ternyata kalau kita lihat dari tabel yang ada, yang memungkinkan itu adalah F 2,0. Ya, karena penjumlahannya kan harus lebih kecil sama dengan 0 ya. Berarti ini akan saya dapatkan hasilnya 3/28. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah distribusi marginal X. Kalau distribusi marginal Y bagaimana? Ya, berarti sekarang Anda tinggal mengganti X-nya ini dengan Y. Yang jalan nanti di sini itu adalah X, Y-nya tetap pada suatu titik tertentu. Ya. Jadi kalau misalkan marginal Y, ini nanti kita dapatkan, saya akan dapatkan di sini HY
di mana ini adalah fungsi, sigma dari f x, y, yang jalan di sini adalah x. Ini sigma ya. Jadi kayak tadi, H saat Y sama dengan 0. Ini Y. Nah, berarti saya punya Y-nya 0. Berarti F dari 1,0 ditambah, kok F, iya benar F ya. F dari 2,0, 0,0 dulu harusnya. Ditambah dengan F dari 0,0. Ya, tinggal diisi ya angkanya. Terus, kalau H saat Y-nya sama dengan 1. Kalau Y1, nah kalau dari sini kan kita dapatkan X-nya cuma 0 dan 1. Berarti saya punya F 0,1 ditambah dengan F 1,1. Silakan dihitung. Terus yang terakhir, H dari Y sama dengan 2. Itu saya peroleh dari F, Y-nya 2 itu X-nya 0, berarti 0,2. Ya, dapat hasilnya. Jadi kalau Anda lihat, ya, angka-angka yang ada pada baris terakhir ini adalah merupakan distribusi marginal terhadap variabel X. Sedangkan angka-angka yang ada pada kolom terakhir ini itu menyatakan distribusi marginal dari variabel Y. Atau kebalik saya. 1, 0, Y-nya konstan. Berarti Y-nya konstan. Iya benar, berarti ke sana ya. X-nya yang jalan. Ya benar, yang ini itu adalah distribusi marginal terhadap variabel Y. Jadi yang di sini itu HY. Kalau yang ini itu adalah GX, distribusi marginal terhadap variabel X. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan distribusi marginal. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Gampang ya. Pokoknya kalau tabelnya ini sudah ketemu, wis beres pokoknya. Nah, kalau tabelnya belum ketemu ya harus dicari dulu. Oke. Lanjut. Joint probability distribution ini cuma mau nunjukin aja. Jadi kalau saya dapatkan fxy itu sama dengan gx kali hy, maka untuk semua x dan y, maka kita katakan bahwa x dan y-nya itu adalah variabel acak yang independen secara statistically. Ya, jadi gitu. Jadi kalau ditanya ini tadi, apakah kondisi ini adalah independen, statistically independent, ya Anda cukup cek aja. Cukup cek apakah, misalkan ambil aja ya, dicek F, misalkan aja berapa yang ada di situ. X-nya 0, Y-nya 1 gini. Apakah ini sama dengan G 0, X sama dengan 0, dikalikan dengan H saat H saat Y-nya itu sama dengan 1. Nah, ditanya gini. Ya kan, kalau F 0,1 itu berarti X-nya 0, Y-nya 1. Hasilnya di sini 3/14. Nah, terus sekarang Anda lihat, saat X-nya 0, totalnya adalah 5/14. Saat Y-nya 1, berarti di sini totalnya adalah 3/7.
Sama apa enggak? Ini tadi berapa? 3 ya? 3/14 itu apakah sama dengan 5/14 kali 3/7? Oh, enggak sama. Ya, kalau enggak sama berarti kita katakan bahwa X dan Y itu tidak statistically independent. Jadi tidak bebas secara statistika. Itu yang dikatakan dengan statistically independent. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Gampang kok ini. Pokoknya dapat tabel itu sudah akan terjawab semuanya. Nah, ini kalau kita bicara tentang apa ini variabel acak yang kalau dulu di Matbis 2 ya, Anda kenalkan istilah bersyarat itu probabilitas bersyarat. Nah, kalau yang di sini ini bersyaratnya tapi dia dari variabel acak gabungan. Jadi sebenarnya ngitungnya hampir sama. Jadi kalau saya punya mau menghitung probabilitas dari variabel acak Y, jika X itu sudah diketahui, maka di sini saya bisa dapatkan dari Fx, Y dibagi dengan Gx. Jadi X-nya sudah diketahui. Sebaliknya, kalau saya mau menghitung probabilitas dari X saat Y-nya sudah diketahui, maka kita bisa hitung dari Fx, Y dibagi dengan Hy. Jadi sebagai contoh ini. Nah, ini dia. Nah, kita mau menghitung probabilitas tidak mendapatkan bola merah. Jadi tidak mendapatkan bola merah itu berarti apa? Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Jika diketahui bola biru yang didapat itu adalah 1. Jadi saya mau mencari, jadi gini, yang dicari itu probabilitas. Oh, sudah tahu, enggak apa-apa ini. Probabilitas tadi apa tadi? Tidak didapatkan, kok lupa. Apa tadi? Bentar. Mana sih? Ya Allah. Di sini aja supaya nggak balik-balik. Jadi yang diinginkan adalah probabilitas gini, probabilitas tidak mendapatkan bola merah. Bola merahnya tadi Y, berarti Y-nya sama dengan 0 jika diketahui bahwa X-nya sama dengan 1. Nah, ini tadi kan syaratnya itu kalau mau mendapatkan kan Fx, Y dibagi dengan apa yang diketahui dulu itu. Diketahui dulu di sini adalah X, berarti diketahui dengan Gx sama dengan 1. Jadi ini yang dikatakan dengan probabilitas bersyarat. Jadi kita mau mencari probabilitas nggak dapat bola merah, tapi sudah diketahui bahwa satu bola yang ada ini berwarna biru. Sehingga kan Anda harus cari dari Fx, Y dibagi dengan Gx. Gx-nya dalam hal ini adalah Gx sama dengan 1. Nah, sehingga dari situ kita tinggal cari ya. Ini saya bawa ke atas ya. Saya bawa ke atas, berarti probabilitas saat Y itu sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1, ini berarti sama dengan F dari 1,0 dibagi dengan G X sama dengan 1.
1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 9 per 28. Dibagi G, X sama dengan 1. Ini X-nya sama dengan 1. Berarti dibagi 15 per 28. Ya, maka didapatkan hasilnya adalah 9 per 15. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk mendapatkan kondisional, apa tadi kalau mengistilahkan dia, probability, joint probability. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi materi Anda sampai ini ya, untuk ujian minggu pertama ya. Ujian minggu pertama. Nanti ini latihannya bisa dicoba. Nah,